Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 12 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kapten keselamatan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadikan Yesus sebagai pemimpin kami menuju keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 berjudul Kapten Keselamatan Kita. Ayat inti dikutip dari Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam penglihatan, saya melihat dua pasukan dalam konflik yang mengerikan. Satu pasukan dipimpin oleh Panji berlambang dunia, yang lainnya dipimpin oleh Panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar dibiarkan begitu saja, seiring pasukan demi pasukan dari tentara Tuhan bergabung dengan musuh, dan suku demi suku dari barisan musuh bersatu dengan umat Allah pemelihara hukum. Seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit menyerahkan Panji Immanuel ke banyak tangan, sementara seorang jenderal perkasa berseru dengan suara nyaring, "Masuklah ke dalam barisan, biarkan mereka yang setia pada perintah Allah dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Baiklah barang siapa mau, datang kepada pertolongan Tuhan melawan yang perkasa." Pertempuran pun berkecamuk, kemenangan silih berganti dari sisi yang satu ke sisi lain. Kini para prajurit salib menyerah, seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Yesaya 10 ayat 18. Namun kemunduran mereka yang nyata hanyalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Teriakan kegembiraan pun terdengar, nyanyian pujian kepada Allah dikumandangkan, dan suara-suara malaikat bersatu dalam nyanyian itu, ketika para prajurit Kristus memasang panji-panjinya di dinding benteng-benteng yang sampai kemudian dikuasai oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan peperangan dan mengirimkan dukungan kepada prajurit-prajuritnya. Kekuatannya diperlihatkan dengan luar biasa, mendorong mereka untuk terus menekan pertempuran sampai ke gerbang. Dia mengajari mereka hal-hal dahsyat dalam kebenaran ketika dia memimpin mereka selangkah demi selangkah merebut dan menaklukkan. Akhirnya kemenangan diraih. Tentara yang mengikuti Panji bertuliskan perintah Allah dan iman kepada Yesus meraih kemenangan gemilang. Para prajurit Kristus berada dekat di samping gerbang kota, dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai sejahtera dan sukacita serta kebenaran abadi telah didirikan. Dikutip dari Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 228 dan 229. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini perlu dipahami dengan benar tentang hubungannya dengan Yesus Sang Kapten Keselamatan kita. Ayat inti hari ini berkata dalam Ulangan 31 ayat 6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan dalam ayat 8 Musa menuliskan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Israel memimpin dan menyertai bangsanya? Dalam buku Keluaran, Tuhan menjawab. Keluaran 23 ayat 20 dan 21 berbunyi, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tuhan dalam huruf besar berjalan menyertai dan memimpin umatnya dengan mengutus seorang malaikat. Dan malaikat tersebut adalah Yesus Kristus. Sebab nama Bapa ada di dalam Dia. Paulus menuliskan dalam Ibrani 1 ayat 4 yang berkata, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jelas bahwa sang malaikat itu adalah Yesus, sebab hanya Yesus yang menerima karunia nama Bapanya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 287 paragraf 1. Kristus adalah pemimpin bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun, diselubungi tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dia memimpin dan menuntun mereka. Inilah hubungan ayat inti renungan hari ini dengan Kristus sebagai sang kapten keselamatan kita. Sebab meskipun Bapa yang berjalan menyertai kita, namun Bapa wujudkan penyertaannya oleh mengutus anaknya yang disebut Pangeran Immanuel. Demikian juga Bapa memimpin kita dan menyelamatkan kita oleh mengaruniakan anaknya untuk memimpin dan menyelamatkan kita. Dan renungan hari ini berkata bahwa kita berada dalam suatu konflik yang mengerikan. Kita berada dalam suatu peperangan. Ada dua pasukan yang berperang. Satu dipimpin oleh setan dengan bendera bergambar dunia, dan satu pasukan lagi dipimpin oleh Yesus dengan bendera yang berlumuran darah. Meski pasukan Yesus yang tampaknya kalah, namun akhirnya menang. Sebab Jesus' Name Above All Names halaman 143 paragraf 3 berkata, Kapten keselamatan kita memerintahkan peperangan dan mengirimkan dukungan kepada prajurit-prajuritnya. Kekuatannya diperlihatkan dengan luar biasa, mendorong mereka untuk terus menekan pertempuran sampai ke gerbang. Dia mengajari mereka hal-hal dahsyat dalam kebenaran ketika dia memimpin mereka selangkah demi selangkah merebut dan menaklukkan. Bersama Yesus kita pasti menang, dan tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus menang. Sebab Christian Service halaman 110 paragraf 4 berkata, Dia ada di tengah-tengah kita, yaitu kapten keselamatan kita, yang telah berkata untuk memberi semangat kepada kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia akan membawa kita menuju kemenangan yang pasti. Apa yang Allah janjikan, Dia sanggup kapanpun untuk melaksanakannya. Dan pekerjaan yang Dia berikan kepada umatnya untuk dilakukan, Dia sanggup menyelesaikannya melalui mereka. Inilah caranya untuk kita menang. Bersama Yesus kita pasti menang. Dan bendera kita bertuliskan perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tetap teguh dan setia, saudaraku dalam Tuhan, kepada kapten keselamatan kita, hingga pada akhirnya kita masuk ke dalam kerajaan
kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang vital bagi kami. Sebab Engkau sendiri ya Bapa, yang berjalan di depan kami, menyertai kami, menjaga dan memelihara kami. Dan itu Engkau wujudkan oleh mengutus anak-Mu yang tunggal. Dan bila mana kami berjalan bersama Kristus, mau dipimpin Yesus, maka kemenangan demi kemenangan dapat menjadi bagian kami, hingga kami tiba di negeri perjanjian. Karenanya tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati, karena oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, itulah wujud kami menerima kapten keselamatan kami, dan menerima kemenangan demi kemenangan sampai tiba di sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami hanya melalui satu nama, anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.